Oh enggak, iya Pak. Boleh di, ini enggak, takutnya foundation saya luntur. Saya nggak pakai foundation ya. Blush on doang. Oke, senang banget bisa sharing lagi di tempat ini. Tempat yang saya sudah pelayanan dari zaman dulu sekali. Ya, dari saya masih kuliah sampai sekarang kuliah kehidupan. Ya, sampai sudah menikah, pasangan hidupnya pun dari sini. Kalian mau pasangan hidup? Cari sendiri. Oke, so senang banget di sini selain bisa pelayanan, tapi juga senang kalau di sini saya bisa melihat banyak wajah-wajah baru, which is good. Ya, saya nggak kenal lagi muka-mukanya, saya sudah tidak melihat kerutan lagi di mukanya, artinya tambah muda tempat ini ya. Artinya ada pertumbuhan di tempat ini yang positif, di mana teman-teman angkatan saya sudah tidak ada. Itu arti bagus teman-teman ya. So, saya hari ini diberikan tugas, diberikan kesempatan untuk sharing tentang overflow part yang kelima. Pasti nggak mungkin salah, part yang kelima. Ya, part yang terakhir untuk merecap semuanya. Nah, untuk mulai saya ada yang tahu, ini tebak-tebakan singkat aja sih. Ada yang tahu ini pohon apa? Buah naga. Hampir. Ada lagi? Ada yang mau nebak ini pohon apa? Apel. Anggur. Betul sekali. Ini adalah pohon anggur teman-teman. Ini saya sempat foto, waktu itu saya sempat berkesempatan liburan waktu itu ke luar negeri dan ada di bagian turnya itu jalan-jalan ke tempat ini. Yang mana saya belum pernah sama sekali melihat pohon seperti ini. Nah, tapi orang awam kayak gue nggak hafal jenis pohon, bentuk pohon. Ya, kayak tadi Omi bilang pohon apel. Sudah jelas dia tidak tahu apa-apa soal pohon. Ya kan, sama seperti gue pun nggak tahu pertama kali ini apa, kok ada batang yang nggak begitu tinggi tapi kok rapi gitu. Ternyata ini adalah pohon anggur. Tapi kita bisa tahu suatu pohon itu pohon apa dari apa ya teman-teman? Dari buahnya. Begitu kita tahu ada buah yang menggantung, ini dia pohon anggur, ini dia pohon apel. Pohon apel pasti tinggi ya Naomi ya. Oh ini yang namanya pohon jeruk, oh ini yang namanya pohon mangga. Satu hal tentang buah adalah, kalau kita sama-sama perhatian, kalau kita mungkin menanam buah di rumah, buah tuh nggak perlu melakukan apapun untuk bertumbuh, betul nggak? Diam aja dia cuma menggantung gitu kan, kayak kelelawar gitu kan lagi tidur, diam aja dia menggantung, lama-lama yang tadi kecil dia akan semakin besar. Sama seperti hubungan kita dengan Yesus. Di series ini kita belajar ada yang namanya buah roh, ya. The fruit of the spirit, yang mana kita bisa dapatkan kalau kita mau diam melekat pada Tuhan. Ada 9 teman-teman buah roh, apa aja? Keren, tepuk tangan buat Abi. Dan semuanya, saya juga yakin pasti hafal semua dong. Yakin sekali. Nah, hari ini kita akan bahas 3 yang terakhir, yaitu faithfulness, gentleness atau lemah lembut, dan self-control. Suara saya cukup jelas nggak teman-teman? Cukup jelas? Oke. Nah, faithfulness kita akan berbicara tentang dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan patuh. Dan gentleness is talking about bagaimana kita bisa rendah hati, kita bisa tunduk dengan otoritas, dan yang terakhir self-control sudah jelas tentang bagaimana cara kita meregulasi diri sendiri. Nah minggu lalu Toro udah bawain tentang patience, kindness, and goodness. Yang mana khotbahnya bagus banget, saya sampai tersentuh artinya. Dan semoga saya hari ini bisa menyamai itulah, tidak bikin Toro kecewa. Ya. Tekanannya sungguh berat. Ya. Yang mana atribut yang tadi itu, patience, kindness, goodness, itu semuanya mengarah keluar. Artinya mengarah kepada orang lain. Sedangkan untuk hari ini, 3 ini adalah yang sifatnya ke dalam, sifatnya ke diri sendiri. Karena kenapa? Atribut-atribut ini tuh nggak flashy, nggak dengan mudah ditunjukkan. Kalau sukacita, gampang banget kelihatannya, betul nggak? Ini orang senyum terus, riang, jalan kemana-mana, lompat, tidak pernah tertunduk kepalanya. Masa itu tuh begini loh, gitu loh. Enggak yang, ya gitu dah. Vampir ya kalau itu, atau pocong. Ya lilitan putih lah pokoknya.
Ya. Artinya sukacita sangat mudah ditunjukkan orang yang sukacita. Nah beda dengan kesetiaan. Bisa nggak dengan sekejap memandang bisa tahu, setia banget nih laki. Gak bisa, betul nggak? Butuh waktu yang begitu banyak, butuh proses yang begitu banyak, butuh pengenalan yang begitu lama. Untuk tahu nih orang setia apa enggak, nih orang lemah lembut apa enggak, nih orang self control baik apa enggak. Gak bisa lewat kita nongkrong sekali makan, self control lu bagus banget coy. Gak bisa, butuh pengenalan yang begitu lama. Nah, susah untuk ditunjukin artinya bukan berarti gak penting. Memang kayak terpendam di dalam tapi bukan berarti gak penting. Karena kalau kita ingat zaman kita bocah dulu nih, kita masih SD, kita masih TK, orang tua kita ngajarin 3 hal ini, betul gak sih? Setiap orang tua pasti pingin anaknya adalah anak yang patuh, anak yang mudah diajar, anak yang rendah hati, dan anak yang punya pengendalian diri yang baik. Betul? Bayangkan nanti kita punya anak. Pasti kita pengen anaknya seperti itu dong, betul gak? Kita ajarin, mungkin sedikit keras gak apa-apa, tapi yang penting anak kita nanti, kalau kata zaman dulu, jadi orang. True? Kebayang gak kalau nanti seseorang bertumbuh tua, semakin tua, tapi tanpa 3 hal ini. Ketika kita bertambah tua, tapi kita gak terbiasa hidup dalam, maksudnya patuh dengan otoritas, pasti berujung masalah. Sedangkan setiap musim kehidupan kita, semuanya ada figur otoritas di bawah kita. Kita di rumah kita punya orang tua, kita punya kakak. True? Ketika kita di sekolah, di kuliah kita punya namanya guru, dosen, dekan, whatever. Ketika kita bekerja, kita punya namanya bos, atasan. Right? Ketika kita menikah pun ada yang namanya mertua, teman-teman. Ya, kebetulan saya sudah menikah nih, ya. Ada figur otoritas yang sangat kuat. Ya, namanya mertua. Ya, yang harus kita tunduk dan hormati dan cintai tentunya. Bukan takut, apalagi dilawan, jangan pernah. Ya, jangan pernah. Nah, penting 3 hal ini, tapi apakah membuat hal ini menjadi mudah? Kalau mudah pasti semua orang tua sudah bernyanyi haleluya setiap hari, betul gak? Buktinya sangat susah, even ada saat ini mungkin di antara kita, mungkin di luar lah ya, anak FLCC pasti 3 ini udah punya dong, ya kan? Pasti banyak orang di sana, di luar sana, anak kecil tapi dalam bentuk besar aja, ya, yang nggak punya 3 hal ini. Anak kecil tapi tubuhnya besar. Kenapa susah? Mungkin alasannya ini teman-teman. Yang pertama, we don't like saying yes to authority. Siapa yang di sini suka disuruh-suruh? Oh ada, nggak ada kan? Saya yakin tidak ada yang suka disuruh-suruh. Yang suka nyuruh? Masa nggak ada? Ya, pasti kita cenderung akan lebih suka untuk memberi pekerjaan daripada diberi pekerjaan, betul nggak? Kita nggak suka dikasih tugas, kita nggak suka dikasih pekerjaan tambahan, lembur. Udah malas banget. Bahkan mungkin di antara kita ada yang nggak suka ikut small group. Ikut small group tidak asik. Mungkin, saya harap tidak. Dan dalam konteks dengan Tuhan, kalau disuruh pilih nih teman-teman, ada pilihan A, pilihan B. Pilihan A, kita oke dengan semua kata-kata Tuhan, kita oke dengan semua perintah Tuhan. Atau pilihan B, Tuhan oke dengan semua keinginan kita. Mana yang dipilih? Mana yang dipilih teman-teman? Yang A ya, amin. Ya, semoga itu kenyataan. Dan alasan yang kedua teman-teman, we don't like saying no to ourselves. Pilihan ganda lagi. Kalau disuruh memilih antara berolahraga dengan rutin, atau makan semau-mau gue, pilihannya yang mana yang diambil? Luar biasa ya, keren, terlihat dari tubuhnya. Ya. Pertanyaan kedua, ikut small group atau hang out sama teman? Hang out sama small group, betul. Aduh, pintar sekali ya nyari celah-celahnya ya.
Maksudnya gimana? We don't like saying no to ourselves karena udah begitu banyak penolakan dan larangan dari orang-orang di atas kita. Makanya kita tidak mau melarang diri kita sendiri terhadap hal-hal yang kita ingini, betul nggak? Aduh, udah disuruh olahraga, mendingan makan pizza. Mendingan makan Fogo 24/7. Gak bisa, restoran tutup, gak bisa. Intinya kita gak mau melarang diri kita melakukan hal yang seru. Orang ini hidup gua, my life, my rules. Ya kan? Kayak adalah teman saya ngomong gitu dulu. So basically 3 hal ini bukan hal yang mudah. Tapi puji Tuhan kalau teman-teman mau datang ke sini dan setia mengikuti series ini, artinya saya yakin teman-teman di sini semua mau bertumbuh. Artinya teman-teman di sini mau menjadi pribadi yang lebih dewasa dan goalnya adalah berbuah. So kita akan bahas tentang Tuhan sendiri yang punya 3 atribut ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tertulis, ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Saya akan bacain di Alkitab, ini cuma beberapa dari sekian banyak ayat yang tertulis. Yang pertama, for the word of the Lord is right and true. He is faithful in all he does. Yang kedua, the Lord is faithful and he will strengthen you and protect you from the evil one. Dan yang terakhir, yang saya rasa ini adalah salah satu sumber inspirasi dari lagu Sanctuary yang judul Setia. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning, great is your faithfulness. Kasihnya setia, setiap fajar merekah, betul gak? Dengerin di digital streaming platform favorit Anda. Dia adalah Allah yang setia. Ini mungkin baru cuman bukti tertulis aja kok, bukti konkretnya apa? Teman-teman di sini bisa datang, bisa beribadah tempat ini setiap minggu mungkin dalam keadaan baik. Mungkin ada masalah di rumah, mungkin ada tekanan, ada stres apapun, but we're still here, right? Itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan selalu setia dan senantiasa memberikan perlindungan, penyertaan dalam hidup kita, kemanapun kita pergi. Jadi Tuhan kita adalah God is a God who keeps showing up and doing what he says. Di ayat tadi dibilang, yang terakhir, they are new every morning. Bukan every week, bukan every month, tapi every morning. Di setiap kita buka mata esok harinya, akan ada kasih setia Tuhan yang baru lagi dan baru lagi. Intinya, manusia tuh suka dengan sesuatu yang setia, betul? Kita pengen punya sahabat yang setia. Kita pengen punya pasangan yang setia. Right? Sampai seumur hidup, sampai maut memisahkan. Bahkan kita pengen punya peliharaan yang setia. Siapa yang punya peliharaan? Ada yang mau ketika dipanggil dia malah pasti pengen ketika dipanggil, ayo datang dan bermain, betul nggak? Nurut, sit, apa kayak kalau anjing itu sit, apa, saya nggak punya peliharaan ya, nggak punya. Jadi kita pengen peliharaan aja yang setia. Ya contoh yang paling gampang adalah Hachiko. Tahu cerita Hachiko? Pasti mostly udah tahu ya. Ada yang nggak tahu? Biar nyambung nih, ada yang nggak tahu? Jadi gampangnya adalah Hachiko adalah seekor anjing yang tinggal di Jepang dan setiap hari dia selalu nganterin majikannya ke stasiun kereta, ya nganterin majikannya, kesannya majikannya nggak bisa jalan ya, maksudnya nemenin majikannya ke stasiun kereta, lalu ketika majikannya pulang dia nungguin. Suatu hari majikannya meninggal lah di tempat kerjanya dan dia nggak pulang lagi, tetapi si Hachiko anjing setia ini selalu nungguin di stasiun sampai 9 tahun kemudian dan akhirnya dia meninggal. Lalu karena kesetiaannya sampai dibikin patung. Ya. Saya belum pernah ngeliat patungnya, cukup di Google aja jadi tahu. Dan seperti itulah bahwa manusia suka dengan sesuatu yang setia. Dan menurut Paulus, atribut ini adalah hasil melekat dengan Tuhan. Inilah hasil bentuk overflow hubungan kita dengan Tuhan. Our faithful God can put more of his faithfulness in us. Kalau kita lampu teman-teman, kalau kita nempel dengan sumber listrik kita jadi apa? Jadi nyala. Seperti itu analogi gampangnya. Kalau kita ingin menjadi sesuatu yang memang kita tuju,
lampu tujuannya adalah menjadi terang, betul? Artinya kita harus menempel dengan sumber terangnya itu, sumber listriknya. Mana adalah Tuhan. Kita nggak perlu ngelakuin yang susah-susah. Sama seperti buah anggur teman-teman. Buah anggur cuma diem, cuma nempel sama pokok anggurnya, dan dia bertumbuh. Nggak perlu lebih capek dari itu. Tapi masalahnya kalau dalam faithfulness adalah ujian yang paling kelihatan mungkin adalah soal waktu, soal timing. Timing manusia dengan timingnya Tuhan berbeda apa sama? Berbeda. Tapi masalahnya kita manusia suka banget mencoba mentimingin Tuhan. Kita suka banget, Tuhan, aku pengen ini nih, aku pengen handphone baru, kalau bisa sebelum ganti tahun lah Tuhan. Tapi apakah seperti itu cara kerja Tuhan? Apakah seperti itu cara kerja di dunia ini? Kan enggak, timingnya selalu berbeda. Katanya terserah Tuhan, kan orang Kristen gitu kan, aku menyerahkan hidupku, terserah Tuhan maunya apa. Tapi ketika doa tidak terjawab, kau mempertanyakan Tuhan. Katanya terserah Tuhan, when things don't work, kau meninggalkan Tuhan. Ada cuaksnya nggak? Cuaks. Gitu. Enggak ya? Aduh, komedi terus. Itu soal timing yang pertama. Yang kedua, terkait dengan self-control. Di saat yang sama Paulus menulis tentang, di Galatia ini, tentang buah roh ini, dia pun menulis surat ini. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Menanggungnya. Amin. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sebab Allah setia. So, maksud dari ayat ini apa? Kalau gue boleh mempermudah dalam bahasa zaman sekarang, maksudnya adalah kata Paulus, tenang aja. Permasalahanmu bukan yang pertama di dunia ini. Permasalahanmu adalah permasalahan yang biasa. Bukan arti mengecilkan masalahnya, tapi ini bukan yang pertama kali. Kadang kita kalau dalam menghadapi masalah, mentalitas kita itu kayak gini nih, mentalitas kita. Me versus them. Aku versus overeating mungkin, bagi teman-teman yang punya permasalahan dengan berat badan. Atau aku versus overdrinking. Bagi teman-teman yang mungkin suka minum tapi suka kelewatan. Atau mungkin aku versus flirting with others yang bukan pasangannya. Atau bagi pria-pria, me versus forbidden websites. If you know what I mean. Mentalitas kita seperti itu kan. Aku melawan ini, aku melawan ini, aku melawan ini. Padahal di ayat tadi tertulis, gue tunjukin lagi. Ini tertulis, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ini janji teman-teman. It's not kalau, enggak. Ini janji, artinya kalau janji akan ditepati enggak? Tuhan bukan manusia yang mungkin mengingkari janji, Tuhan adalah Tuhan yang pasti memenuhi janjinya. Artinya jangan kejar apa yang datang sendiri. Jangan kejar jalan keluar, padahal ini bisa datang sendiri teman-teman. Syaratnya apa? Diem doang di kaki Tuhan. Jangan kejar yang gak perlu, yang datang sendiri. Jangan kejar yang datang sendiri teman-teman. Jadi mentalitas kita apa dalam menghadapi hal ini? Mentalitas kita adalah me with him. Daripada kita capek berusaha sendiri, daripada kita mengandalkan kekuatan sendiri, kenapa enggak kita minta Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan yang berperang bagi kita. Karena Dia yang bilang, bukan karena kita yang mau, Dia yang tulis sendiri di Alkitab bahwa Dia yang akan berperang bagi kita. Jadi fokus
lebih fokus melekat dengan Tuhan, bukan fokus kepada pergumulan. Karena true self-control is not about bringing ourselves under our own control, but under the power of Christ. Self-control comes from Him. Faithfulness comes from Him. Kita bisa baca buku banyak, self-help gitu ya. Kita bisa dengar banyak podcast, dan gue gak bilang itu salah. Tapi ingat, roots kita itu di mana? Roots kita adalah menempel dengan pokok anggur kita. Karena when you focus on God, you overflows with faithfulness. Langkah yang bisa diambil teman-teman saat ini untuk mulai belajar gimana caranya kita bisa lebih melekat lagi dengan Tuhan. Yang pertama, humble yourself before God. Dengan zaman sekarang begitu banyak informasi, begitu banyak sosial media, whatever, podcast, kita bisa menjadi orang yang semakin pintar. Dan gue gak salahkan itu. Kita butuh pengetahuan lebih. Di luar dari Alkitab kita butuh baca buku, butuh. Ya. Tapi terkadang knowledge itu bisa meninggikan hati kita. Teman-teman ngerti yang saya maksud? Kadang-kadang kita merasa we are so full of ourselves, kita merasa gue lebih pintar daripada Tuhan. Gue lebih pintar daripada kakak-kakak mentor gue. Gue lebih pintar daripada cuman khotbah-khotbah di gereja. Terkadang zaman sekarang si jahat datang dalam bentuk wisdom, teman-teman. Wisdom yang belum tentu based on the truth. Humble yourself before God. Di sini kita masuk dalam porsi lemah lembut. Lemah lembut, gue pernah nemu suatu terjemahan lainnya atau pengertian lainnya adalah restraint strength. Artinya kekuatan yang ditahan atau kekuatan yang dijinakan. Jadi ibarat kuda liar. Pernah lihat kuda liar di film-film atau di TV atau di YouTube? Pernah lihat? Kuda liar itu kan punya kekuatan yang begitu hebat, benar nggak? Bisa nendang, ketika coba dijinakan dia bisa nendang orang dan bahkan orangnya bisa mati, betul nggak sih? Ya kan? Nah, lemah lembut adalah ketika kuda liar itu berhasil dijinakan. The same strength, but tame. Bukan berarti kita menjadi lemah, tapi kita menjadi orang yang mau submit terhadap otoritas Tuhan dalam hidup kita. That's gentleness, that's meekness. Yang kedua yang bisa kita lakukan, be confident in His faithfulness. Ketika kita percaya dengan kesetiaan Tuhan, seharusnya otomatis kita semakin setia juga kepada Dia. Hidup kalau punya pegangan tuh jadi lebih ringan gak teman-teman? Ketika kita punya pegangan dalam hidup, kita punya jaminan nih, akan ada selalu figur di belakang gue yang membantu gue. Otomatis langkah kita akan menjadi lebih ringan. Bukan karena bebannya menjadi lebih ringan, tapi karena kita punya kekuatan lebih. Betul? Karena kita tahu siapa yang membantu kita. Bukan orang biasa, bukan roh-roh yang gak jelas yang disembah dalam bentuk patung, tapi kita punya Yesus yang selalu menjaga kita dan always got our back, teman-teman. Dengan begitu, self-control pun menjadi lebih mudah, karena fokusnya itu bukan aku lagi. No, fokusnya adalah Tuhan yang berperan bagi kita. Dan gue mau tutup dengan suatu reminder. Ingat di awal tadi bahwa dari buahnya lah pohon itu dikenal. Dan gue selalu percaya tujuan kita sebagai pengikut Kristus, kemanapun kita pergi, apapun bidang pekerjaan kita, tujuan kita adalah bertumbuh dewasa dan akhirnya berbuah, teman-teman. Dan gue harap buahnya itu bukan buah yang pahit atau asam, tapi buah yang manis dan lebat dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Tapi itu semua buah yang manis itu bukan untuk menunjukkan bahwa gue nih pengikut Kristus yang hebat. No. Tapi justru buah itu adalah hasil dari pekerjaan tangan Tuhan yang begitu dahsyat dan begitu besar dalam hidup kita, sehingga Dia gak punya jalan lain selain meluap keluar dari dalam diri kita. Amin. Saya boleh ajak teman-teman bangkit berdiri?
Saya harap pesan hari ini bisa membantu teman-teman untuk semakin meresapi 9 buah roh yang telah diajarkan, yang telah di-sharingkan selama sepanjang series ini. Oke, let's pray. Bapak, terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan, kalau hamba-Mu boleh sharing 1 minggu lagi tentang buah roh. Tuhan, biarkan aku berdoa, biarkan setiap jemaat yang hadir tempat ini memiliki hati seperti ladang yang subur Tuhan. Setiap benih firman-Mu yang ditanamkan hari ini akan tumbuh, dan gak cuma tumbuh tapi mereka bisa bertumbuh menjadi pohon yang lebat dan menghasilkan buah-buah yang manis untuk setiap orang di sekitar kami untuk nikmati Tuhan. Aku berdoa bagi yang berkeras hati Tuhan yang mau lunakan hati mereka, Tuhan ketuk pintu hati mereka agar Roh Kudus boleh masuk dan boleh hidup dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin menerima perjamuan kudus-Mu, kami siap menerima dalam nama Yesus. Semuanya katakan amin. Come on, let's celebrate His faithfulness to us. Let's sing together. Kan ku angkat tinggi tanganku, ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Apakah semua sudah menerima anggur dan roti perjamuan? Kalau ada yang belum, teman-teman boleh angkat tangan. Nanti Asher akan membantu teman-teman semua. Ada yang belum? Oke, di bagian depan ada, di bagian belakang ada. Just raise your hands. Our team will help you as soon as possible. Alright, everybody got it? Oke, yuk mari kita sama-sama persiapkan hati kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Yuk mari kita sama-sama bersyukur. Thankful for you, we're thankful for your blood and your body. Kami bersyukur Tuhan. Oh kami bersyukur Tuhan. Oh you are faithful, oh you are faithful. We thank you Lord. We thank you, Lord. Oh, terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidupku, Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami. No matter what
your presence never leaves me, and you'll never forsake. Oh, your presence. Yes, you will never forsake us, Lord. No matter where we are, no matter what we've been through, you are always there. We believe. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Come on, angkat tanganmu sama-sama. Declare that He's faithful. Kau hadir. Yes, Lord. Yes, di dalam momen terbawah kami, di momen di atas, Kau ada, Tuhan. Thank you, Lord. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Kan ku angkat tinggi. Kami mau berserah. Oh, selamanya Engkau setia. Lift your hands, just lift your hands. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau adalah Allah yang setia buat kami. Dalam musim apapun dalam kehidupan kami, Tuhan Engkau setia. Waktu kami baru melakukan dosa, waktu kami sudah bertobat, Tuhan Engkau gak pernah meninggalkan kami. Waktu kami sedang baik, waktu kami sedang buruk, Jesus, you are there. And no matter where we are, Lord, you always find us. And that's what makes us fall in love with you all over again. Karena Tuhan, Engkau selalu ada dengan kami. You are more than our best friend. Engkau selalu ada dimanapun kami membutuhkan Engkau. Ketika kami membutuhkan pertolongan, Engkau ada. Ketika kami bahkan menolak Engkau, Engkau setia, Tuhan. And that's why we love you. And we want to love you more and more. Karena Engkau telah menunjukkan kasih yang tiada syarat buat kami. That's why we want to thank you, dan kami berdoa Tuhan, biar setiap firman yang sudah ditaburkan, biar itu bertumbuh di dalam hati kami. Ketika kami berjalan dalam sekolah kami, dalam kuliah kami, dalam pekerjaan kami, Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, and nothing can take you away from us. Gak ada yang bisa memutuskan hubungan kami denganmu, Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau telah mencurahkan darahmu, tubuhmu untuk kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami mau pulang Tuhan Yesus dengan langkah penuh pengucapan syukur karena kami tahu Engkau menyertai kami. Mari teman-teman kita sama-sama menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai setiap kita, menyertai hidupmu, menyertai keluargamu, menyertai sekolah kuliah, pekerjaanmu, apapun yang engkau lakukan ada Tuhan di sana. Apapun yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Semua orang-orang yang kau temui akan melihat Tuhan di dalam hidupmu. Dan Tuhan akan menyertai segala yang kamu lakukan, pelayananmu, usahamu, mulai dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. God bless you, happy Sunday.